Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 12 semester 1. Adapun tema kita kali ini adalah modifikasi makanan khas daerah. Sejak dahulu kala, negara kita Indonesia sangat terkenal sebagai negara kepulauan. Sebuah negara yang sangat majemuk, yang terdiri atas berbagai suku bangsa, bahasa, dan keanekaragaman budaya. Keberagaman ini sangat berkorelasi positif dengan keberagaman makanan tradisionalnya. Setiap daerah mempunyai makanan khas yang menjadi bagian dari ciri khas daerah tersebut dan dapat menjadi bagian dari daya tarik untuk pariwisata selain kekayaan alam dan kesenian. Sebagai contoh, di Aceh kita mengenal dengan makanan mie Aceh. Contoh lain, di Yogyakarta sangat terkenal dengan gudeg Jogjanya. Dan di bagian timur kita juga mengenal papeda. Nah, makanan ini menjadi satu potensi yang memiliki nilai jual pariwisata suatu daerah, baik sebagai makanan khas yang dinikmati di tempat maupun sebagai oleh-oleh yang dapat dibawa pulang. Tentunya untuk makanan yang sifatnya awet ya, yang bisa dibawa pulang. Nah, makanan khas daerah ini masih sangat mungkin dikembangkan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, juga untuk dijual ke daerah lain. Atau misalkan dijual kepada wisatawan atau pendatang ya. Nah, potensi daerah yang kaya dan dukungan serta peluang pasar membuat makanan khas daerah ini menjadi pilihan potensial ya, sangat mungkin ditekuni untuk wirausaha. Nah, pengembangan makanan khas daerah selain dapat membuka peluang usaha yang cukup besar, juga ketika upayakan untuk dibuka atau ketika kita membuka usaha dalam bidang makanan khas daerah ini, kita dapat memperluas lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan, serta membantu meningkatkan penghasilan dan kesempatan berusaha di masyarakat, khususnya di daerah ya, di daerah tempat makanan tersebut dikembangkan, sehingga akan mendorong dan menumbuhkan perekonomian masyarakat daerah. Nah, ini ada satu quotes ya, satu istilah atau satu pernyataan dari dosen atau di dosen kewirausahaan senior dari Fakultas Teknologi Pertanian IPB ya, Bapak Insinyur Susarsono Wiyandi MSc almarhum, bahwa selama manusia masih makan, bisnis makanan dan minuman itu tidak akan pernah mati. Ini menunjukkan peluang yang sangat besar untuk wirausaha di bidang makanan. Oleh karenanya dapat menjadi satu alasan mengapa wirausaha makanan khas daerah ini ya dijadikan pilihan ya oleh kita untuk berwirausaha. Di sini ada beberapa alasan mengapa kita memilih wirausaha makanan khas daerah. Yang pertama, produknya sangat bervariasi. Tentu kita sudah mengetahui ya, banyak sekali makanan khas daerah yang ada di Indonesia. 3 contoh tadi hanya contoh kecil saja gitu, maksudnya sedikit ya, contoh yang sedikit, tapi kenyataannya
dari berbagai daerah. Di Jawa Barat pun sangat banyak makanan khasnya, gitu ya. Jadi variasi produk ini menjadi salah satu alasan kita atau salah satu pilihan ya kita untuk berusaha di bidang makanan khas daerah. Selanjutnya, kalau kita berusaha di dalam makanan khas daerah, wirausaha makanan khas daerah, bahan baku itu mudah didapat karena makanan khas daerah itu dibuat dari potensi yang terdapat di daerahnya, gitu ya. Jadi, insya Allah bahan baku itu mudah didapat. Selanjutnya, teknologi pengolahan cukup sederhana dan mudah dipelajari. Kebanyakan makanan khas daerah itu menggunakan teknologi yang mudah dipelajarinya seperti itu. Kemudian investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Hal ini terkait dengan teknologi yang digunakan juga sederhana. Jadi kita dapat mengupayakan pengeluaran dana untuk investasi alat dan mesin itu juga yang disesuaikan. Pembelian peralatan relatif terjangkau seperti itu. Nah, selanjutnya pilihan kemasan juga sangat beragam dan mudah didapat. Makanan khas daerah masih bisa dikembangkan lagi dalam kemasannya, gitu ya. Dan pasarnya terbuka lebar. Karena makanan ini rata-rata disukai oleh banyak orang ya. Nah, ini beberapa alasan mengapa kita berwirausaha makanan khas daerah. Sangat potensial sekali, bukan? Jadi, jika teman-teman ingin berwirausaha makanan khas daerah, dapat menjadi satu pilihannya. Nah, untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah kesempatan yang akan datang kita akan sambung lagi. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.